Data dari Cointelegraph di sini disebutkan bahwa SEC itu telah mendeklarasikan ada sebanyak 54 cryptocurrency dan 13 mirror protocol aset yang diklasifikasikan sebagai sekuritas. Hai bro, Duta Kripto sekarang sedang mengadakan giveaway sebesar 1000 USDT atau senilai 15 juta rupiah. So, jika kamu tertarik untuk mendapatkan hadiah tersebut, langsung aja cek di dutakripto.com/freeUSDT atau kalian bisa klik link yang ada di description. Plus, jangan lupa untuk join channel Telegram Duta Kripto Signal ya, karena di dalam channel ini saya sering banget berbagi insight seputar cryptocurrency. Ribuan orang sudah join, silahkan kalian join karena ini 100% gratis. Nanti linknya saya taruh di description juga. Oke? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Di video kali ini kita akan mencoba untuk membahas tentang kasus yang sekarang lagi viral banget ya, yaitu tentang Binance dan CZ versus SEC. Yes, kalian nggak salah dengar. Sekarang SEC mulai menyerang raksasa crypto exchange Amerika yang bernama Binance US, yang mengakibatkan market kripto mengalami penurunan harga yang lumayan signifikan. Nah, melalui video ini saya ingin share beberapa fakta penting yang wajib kalian ketahui tentang kasus Binance versus SEC ini agar kalian ngerti masalahnya gimana. Oke? Fakta yang pertama adalah bahwa SEC pada tanggal 5 Juni kemarin itu telah mengajukan sebanyak 13 tuntutan terhadap Binance dan juga Changpeng Zhao alias CZ. Jadi kalian kalau mikir bahwa kasusnya itu cuma satu atau dua kasus doang, enggak bro. Ada 13 tuntutan yang diajukan oleh SEC. Ini bisa kalian cek langsung di website official sec.gov ya. Nah, beberapa problem yang dijelaskan di dalam tuntutan SEC ini adalah seperti user Amerika yang harusnya hanya bisa melakukan trading kripto di platform Binance US itu ternyata secara diam-diam diperbolehkan oleh Binance untuk trading di Binance Global. Jadi bagi kalian yang belum tahu, platform Binance itu ada dua, Binance Global dan Binance US. Nah, khusus untuk warga Amerika atau warga US, kalau ingin menggunakan Binance itu wajib menggunakan Binance US dan dilarang menggunakan Binance Global. Dan di sini SEC itu menuding CZ dan Binance itu memperbolehkan user Amerika untuk menggunakan Binance Global. Problem lain, SEC juga menuduh bahwa CZ dan Binance itu mengendalikan aset pelanggan platform, mengizinkan mereka untuk menggabungkan aset user atau mengalihkan aset user sesuai dengan kemauan mereka. Jadi di sini terlihat bahwa aset milik user Binance itu dalam posisi yang tidak aman ya. Kemudian problem lain adalah terkait layanan staking untuk koin BNB, BUSD, dan fitur crypto lending Binance yang itu tidak terdaftar di SEC. Dan masih banyak lagi problem lainnya yang diangkat oleh SEC dalam tuduhannya. Data terbaru dari CoinDesk di sini sebutkan bahwa ada aliran dana sebesar 12 miliar dolar atau sekitar 178,6 triliun rupiah dikirim ke CZ. Kemudian ada aliran dana user Binance sebesar 162 juta dolar ke perusahaan yang dikendalikan oleh Guangying Chen di Singapura. Guangying Chen ini merupakan manajer keuangan di Binance. Menurut SEC, sebagian besar dana yang dikirim ke Zhao atau CZ dan Chen saat ini itu berada dalam akun bank luar negeri. Plus, data dari Reuters di sini juga dikatakan bahwa SEC itu telah menemukan aliran dana ke Merit Peak antara tahun 2019 dan 2021 sebesar 11 miliar dolar yang dikirim dari Key Vision. Dan ini juga merupakan perusahaan yang dikontrol oleh CZ. Dana tersebut merupakan bagian dari aset 22 miliar dolar yang sebagian besar milik Binance dan afiliasinya di US. Jadi di sini SEC itu melihat ada penyalahgunaan dana user Binance oleh Binance dan CZ dengan memindahkannya ke perusahaan CZ yang lainnya. Seperti biasa, jika ada suatu bursa yang diduga telah melakukan pelanggaran hukum dan berbahaya bagi aset milik user, maka akan ada tindak freeze aset.
Dan hal inilah yang diajukan oleh SEC. Jadi SEC itu meminta perintah darurat kepada Hakim Federal Washington DC untuk membekukan aset anak perusahaan Binance US dan menuduh bahwa perusahaan dan pendirinya yaitu Changpeng Zhao telah mengabaikan hukum di US. Jadi bagi kalian yang sekarang menggunakan Central Exchange apapun, jika cek tersebut itu mengalami masalah, besar kemungkinan aset kalian itu akan dibekukan dan tidak bisa digunakan. So, saran saya kalian mulai sekarang itu harus belajar bagaimana cara menggunakan wallet desentral seperti MetaMask, Trezor, Ledger, Trust Wallet, dan sejenisnya agar kalian bisa memanfaatkan platform-platform exchange yang juga sifatnya desentral. Data dari Cointelegraph di sini disebutkan bahwa SEC itu telah mendeklarasikan ada sebanyak 54 cryptocurrency dan 13 mirror protocol aset yang diklasifikasikan sebagai sekuritas. Di sini contohnya ada BUSD, Sol, ada Matic, Sun, Mana, Koti, BTT, TRX, BNB, dan lain-lain. Kalian di sini bisa baca sendiri ya, karena lumayan banyak, ada 54 cryptocurrency. Intinya, 54 kripto ini telah dipandang oleh SEC bukan sebagai aset komoditas, melainkan sekuritas yang secara hukum itu harus terdaftar di SEC. Jika tidak, ia bakal dipermasalahkan ke depannya, seperti kasus yang menimpa XRP sekarang. So, hati-hati ya bagi kalian yang hold salah satu dari 54 cryptocurrency ini. Dan bagi kalian yang tanya tentang kripto apa yang bukan sekuritas, maka jawabannya adalah Bitcoin. Sebab Gary Gensler yang merupakan ketua dari SEC itu pernah mengatakan bahwa satu-satunya cryptocurrency yang masuk komoditas itu cuma Bitcoin. Sedangkan untuk Ethereum itu masih ada perbedaan pandangan ya. CFTC melihat koin ETH itu sebagai komoditi, sedangkan SEC melihat ETH juga sebagai sekuritas. Mungkin kalian kepo, gimana sih respon CZ atas pemberitaan negatif terhadap Binance? Oke, di sini saya ambil dua cuitan CZ ya dari Twitternya. Yang pertama dia itu mengatakan bahwa ini hanyalah bagian dari proses kepatuhan terhadap SEC, tidak ada yang baru. Jadi secara sederhana, CZ itu ingin bilang bahwa hal seperti ini itu sudah biasa. Jadi nggak perlu dibesar-besarin, nggak perlu adanya FUD. Karena memang bursa kripto US ya harus patuh terhadap aturan SEC. Di cuitan lain, CZ mengkritiki tentang berita yang beredar terkait dengan tuduhan pemindahan aset sebesar 12 miliar dolar Binance US ke perusahaan yang dikontrol oleh CZ. Nah, CZ di sini cuma bilang bahwa setahu saya Binance US itu cuma punya dana user sekitar 2 miliar dolar. Dan ini mungkin turun karena berita-berita FUD saat ini. Jadi si CZ ini kurang lebih ingin bilang bahwa berita yang beredar sekarang itu salah. Gimana bisa Binance US itu mindahin aset 12 miliar padahal yang dia punya itu cuma 2 miliar. Ngerti ya? Di samping itu, Binance US juga telah memberikan tanggapan via Twitter, di mana ia mengatakan bahwa pengajuan pembekuan aset yang dibuat oleh SEC itu tidak beralasan dan dianggap hanya menguntungkan staf SEC saja. Karena sampai sekarang aset para user itu masih sangatlah aman. Dan ini ada fakta menarik lagi ya yang wajib kalian ketahui bahwa Gary Gensler yang merupakan ketua dari SEC yang suka ribut dengan industri kripto itu ya. Di sini terbongkar bahwa pada Maret tahun 2019 Gary ini pernah menawarkan diri menjadi penasehat Binance. Jadi si Gary Gensler ini pernah melamar menjadi advisernya Binance. Data ini bersumber dari pengacara Binance dan CZ. So, agak aneh ya. Orang yang sebelumnya tertarik untuk bekerja dengan Binance, sekarang malah ingin menjatuhkan Binance. Oke lah, mungkin jika memang kalau Binance itu benar-benar salah. Tapi kalau ternyata terbukti bahwa Binance itu gak salah, menurut saya sih ini ada dendam pribadi ya antara Gary ke Binance. Mungkin karena nggak diterima oleh Binance, makanya dia dendam. Iya. So, itu ya fakta-fakta seputar pertarungan antara Binance dan SEC. Dan sebagai tambahan, per tanggal 6 Juni kemarin, SEC juga menuntut raksasa exchange kedua dunia Coinbase sebagai bursa yang tidak terdaftar. Agak aneh ya, padahal Coinbase ini kan telah sukses mengadakan IPO di Wall Street.
Yang seharusnya sebelum IPO itu pasti akan ada proses cek mendalam tentang perusahaan tersebut. Dan faktanya Coinbase itu berhasil lolos. Tapi SEC sekarang malah ngatain Coinbase sebagai bursa yang tak terdaftar. Aneh ya. Mungkin kita akan bahas lebih detail tentang pertarungan antara Coinbase dan SEC di next video ya. Oke, don't forget like, comment, share, subscribe. See you.